Ngetop kalau sudah ngafirkan yang hebat-hebat. Para ulia Syekh Abdul Qadir Jailani kafir. Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar. Oh, yang melaksanakan ini bid'ah masuk neraka. Oh, yang melaksanakan ini syirik. Muncul lagi, wah itu Bukhari begini, itu dan ini, itu dan ini. Sok tahu, belajarnya nggak kelihatan, ngomongnya nyalakan sana, nyalakan sini. Udahlah. Allahu a'lam, itu yang saya tahu gitu kan. Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Majelis salaf atau bukan salaf, kalau isinya mencaci maki orang, jangan hadiri. Udah, itu saran saya. Karena ini sudah melanggar sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya? Muhammad bin Salman ini mengatakan, nasyarna al-aqidat al-wahabiyah fil alam bi talabin min al-ghalib. Kami menyebarkan ideologi Wahabi di dunia karena permintaan barat. To what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. 70% of the Saudi people are less than 30 years old. And quite frankly, we will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. We want to live a normal life, a life that translates our moderate religion, our good customs. We coexist and live with the world and contribute to the development of our country and the world. This is something that there are steps that we have taken in the past that are clear. I believe that we will eradicate the rest of extremism very soon. So I don't think this is a real challenge, because we represent the moderate teachings and principles of Islam, and we have the right. The right is on our side, and everything that we deal with. So I don't think that we are concerned. Thank you, Your Highness. Muhammad bin Salman ini mengatakan, nasyarna al-aqidat al-wahabiyah fil alam bi talabin min al-ghalib. Kami menyebarkan ideologi Wahabi di dunia karena permintaan barat. Permintaan barat. Ada tahlil kafir. Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Membaca Yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya, dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Kiai itu kalau sholat gak ribet, takbir Allah Akbar, gak usah pakai Allah. Ya enggak. Sama ukuran standar pundak ini ukuran standar, ya. Maka telapak kaki antum buka seukuran itu saja, tidak usah masuk ke saf orang di sebelah, ya. Ini serius memang, karena kadang-kadang ada orang badannya kecil, kakinya besar, gitu kan? Atau dia ikuti sejadahnya. Nah ini manfaatnya kalau kaki rapat begini, otomatis betis juga ketemu, pundak pun ketemu. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat seperti ini tidak akan dimasuki oleh syaitan di antara safnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rapatkan dan luruskan saf kalian, jangan buat ada celah buat syaitan. Karena kalau dia ada, dia akan mengganggu sholat. Oke?
Sekarang antum balik ke sana. Kalau milih yang Allah Akbar, mesti nih santrinya di belakang, ya itu nyetop apa itu kan. Makanya Gak usah kaku. Ini semuanya ke depan dan rapat. Sejajar dengan pundak atau sejajar sama kuping, ya. Sudah, sekarang letakkan di dada pada saat takbir, ya, di ulu hati saja. Ya. Ini cara yang pertama adalah punggung kanan ketemu sama punggung kiri. Kemudian cara yang kedua, pergelangan kanan memegang pergelangan kiri, digenggam, genggam begini. Ya, seperti ini betul. Memenuhi kewajiban, memenuhi hak. Misalnya orang yang diziarahi itu orang tua kita, guru kita, di mana seandainya mereka masih hidup berhak kita ziarahi, setelah meninggal juga berhak kita kunjungi. Ini menurut kita dianjurkan. Kalau menurut Wahabi macam-macam. Ya pokoknya kalau dekat rumah gak apa-apa, kalau jauh gak boleh. Kecuali kalau pas kita pergi kemana lewat di kuburan baru boleh. Ini Wahabi. Ziarah kubur kafir. Nabi itu suruh kita ziarah kubur. Bahkan Nabi datang tuh ke Baqi tengah malam, kadang-kadang beliau datang ke Baqi. Beliau datang ke Uhud tuh. Beliau kunjungin para sahabatnya di Uhud. Beliau kunjungin sahabatnya di Baqi. Kita kadang-kala sudah nggak mau tahu. Udah selesai sudah. Doakan cukup di rumah, ya cukup kau doakan di rumah. Tapi kau perlu datang ke kuburan ayahmu. Kau ucapkan salam kepada ayah. Doakan dia di sana. Itu sebenarnya awalnya mereka namanya Wahabi. Dan para ulama periode awal Wahabi senang dengan nama Wahabi. Bangga dengan nama Wahabi. Dalam perjalanan waktu, karena ulama-ulama Wahabi ini ajarannya lemah, sering dikalahkan oleh para ulama, maka orang Wahabi merasa minder, merasa malu dengan nama Wahabi. Lalu ganti nama dengan nama Salafi. Jadi Salafi itu sebenarnya Wahabi yang ada sekarang. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Jamaah, kalau Wahabi akidahnya, rumusannya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu akidah Salafi Wahabi. Nah, dari tauhid rububiyah uluhiyah ini maka muncul faham bahwa tawassul syirik, istighatsah syirik, tabarruk syirik. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Rububiyah itu tentang perawatan. Allah yang menyembuhkan kita saat sakit. Allah yang memaafkan kita, mengampuni dosa kita, mempermudah rezeki kita. Allah itu ahad. Mesti ahad, mesti satu-satunya, tidak boleh ada 2. Ya, tidak boleh ada lebih. Awas pelan-pelan ya. Bapak dan Ibu sekalian fokus ya. Ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau Anda menyebutkan wahid, itu artinya satu yang mungkin ada 2. Makanya setelah wahid ada itsnain, ada tsalatsa.
ketika disebutkan nama Allah di Quran, ini ingin menunjukkan kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang layak untuk dipertuhankan, beda dengan makhluk yang lainnya. Jelas di sini? Turunlah kaidah yang terakhir disebut dengan asma was sifat. Allah menurunkan berbagai sifat-sifat dan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Dikenal dengan al-asmaul husna. Disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah, kalau sedang punya masalah sebut Allah, jangan mengeluh. Bahwa tawassul syirik. Di dalam Islam itu ada 3 tawassul yang disyariatkan. Istighatsah syirik. Bolehkah kita beristighatsah kepada manusia? Berdasarkan apa yang kita lihat tadi, bahwa boleh, tapi pada apa yang mampu dikerjakannya. Tabarruk syirik. Tabarruk yang diperbolehkan adalah tabarruk yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kita bertabarruk dengan air Zam-Zam, tabarruk dengan air Zam-Zam, tabarruk dengan sisa-sisa Rasulullah SAW. Itu diperintahkan. Kita cari barokah dari orang yang alim dengan ilmunya, dengan doanya. Tapi kalau tabarruk antum sama tiangnya masjid nggak boleh. Ada orang sejak ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas, duduk di tiang itu, alhamdulillah ana bisa tidur di sana. Masya Allah, cari barokahnya tiang bisa tidur. Iya, artinya Kalau Wahabi akidahnya, rumusannya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Batas minimal sahnya keimanan orang. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sah jika beriman kepada Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, sifat asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Dan orang-orang Islam yang tergiur dengan uang mereka, mereka kepingin ikut beasiswa sampai S3, sampai doktor. Padahal mereka nanti kalau pulang didoktrin untuk menyebarkan pahamnya Wahabi. Mereka sering membid'ah-bid'ahkan. Mereka sering mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan sesama kaum muslimin yang tidak sepaham dengan pemikiran mereka. كل خطبة ليس فيها تشهد. أبي هريرة عند أبي داود. باب ما جاء في خطبة الحاجة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي. حديث من؟ كان يجد من التنزيل شدة. حديث من؟ كان ابن عباس. ابن عباس. رقم كم؟ هذا الحديث الثالث بعد 500 وألف في جنبنا الصحيح المجلد الرابع. طيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر عند الشيخين. من صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. الذي بعده أبي ذر. اللي بعده أبي هريرة. اللي بعده أنس. اللي بعده أنس عن رافع بن خديج عن عائشة عن أبي أمامة عن جرير عن أبي هريرة عن ابن عمر. وفي حديث أبي المليح عن علي عن ابن عباس عن ابن عمر عن عبد العزيز بن رفيع. إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ عقبة بن عامر. الذي بعده عائشة. اللي بعده أنس. الذي بعده ابن عمر. الذي بعده مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين. اللي بعده حذيفة. ألحق الفرائض بأهلها.
ابن عباس عند الشيخين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أسامة عند الشيخين. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. أكمل. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان أي شهركم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه باسم غير اسمه قال أليس الحجة قلنا بلى قال أي بلدكم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال أي يومكم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ الشاهد الغائب. أحسنت. تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسمعوه كثيرا ويكرروه كثيرا ويحاولوا أن يحفظوا فلذلك سيكون سهلا عليهم. طيب كيف طريقة أول ما بدأت أنت بحكم أنه فقدت النظر طريقة بدايتك في القرآن؟ لا كنت وأنا صغير وعمري 3 سنوات 4 سنوات أسمع من إذاعات القرآن الكريم وأسمع من بعض المشايخ مثل الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله تعالى. Syekh, saya pernah melihat sebuah video wawancara Syekh Jihad Al-Malik ditanya mengenai andai bisa meminta dan berdoa kepada Allah, apakah akan ada doa minta diberikan penglihatan? Boleh ditanya lagi sih. هل تتمنى في دعائك إن الله يرجع لك النظر؟ لا أنا صراحة لم أدعو بهذا الشيء وإن شاء الله وعلى هذا الحديث من فقد حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. Dia berkata, saya tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembalikan pandangan mata saya karena saya hafal salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kehilangan 2 mata, Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan surga, dan itu yang saya harapkan. Luar biasa. Bila ini, oh ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibaikkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut. Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi gitu kan.